Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarikun SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Batch 2 Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum Pak Guru memulai pelajaran kalian ini, Pak Guru ingin mengabsen kehadiran kalian. Nurhana, ya, Arabella, Hadir. Abiza, Hadir. Muhammad Rian, Hadir. Safira, Hadir. Aura Kasih, Hadir. Abinsar, Hadir. Askia, Hadir. Muhammad Ferdi, Hadir. Muhammad Ifki, Hadir. Odi, Hadir. Muhammad Alif, Hadir. Muhammad Faid, Hadir. Muhammad Haikal. Hadir. Ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, ya. Anak-anakku sekalian hadir semua, ya. Masih semangat? Harus semangat, ya. Baik, untuk memberikan semangat pada diri kita masing-masing, ya. Kita pakai cara memberikan semangat dengan tepuk tidur, ya. Contohnya seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk 5 tidur. Bisa? Mulai? Bisa. Mulai, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 tidur, ya. Tapi bukan berarti tidur, karena kita mau belajar pada pagi hari ini, ya. Baik, anak-anakku sekalian, ya. Baru lihat pada pagi hari ini, ya. Ruangan sudah bersih, pakaian-pakaian juga sudah rapi semua, ya. Dengan ruangan bersih, kemudian pakaian sudah rapi, ya. Berarti sudah siap untuk menerima mata pelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik. Siapa yang cinta dengan Indonesia? Semua cinta Indonesia, ya? Ya, untuk membuktikan cinta kita kepada Indonesia, ya,
mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa memimpin? Ya, baik, bisa. Maju. Yang lain berdiri. Pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat ridho, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang siap memimpin doa? Saya Pak Guru. Ya, Ferdi, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih buat Ferdi. Anak-anakku sekalian, ya, kenapa setiap kita menunaikan aktivitas harus disertai dengan doa? Ada yang tahu? Ya, doa adalah salah satu pengharapan, ya, permintaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, anak-anak sekalian. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Apa pelajaran minggu lalu? Mencari ilmu. Iya, tentang mencari ilmu ya. Jadi untuk agama Islam, untuk kaum Islam ya, mau laki-laki atau perempuan diwajibkan menuntut ilmu. Sampai kapan? Kalian tahu? Sampai kapan? Dari lahir sampai meninggal. Ya, dari lahir sampai meninggal. Jadi tidak ada batas waktunya ya. Tidak ada batas waktunya untuk menuntut ilmu. Mulai dari buaya ibu sampai kematian ya. Dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Jadi dalam Islam menuntut ilmu itu wajib ya. Hukumnya wajib. Utlubul ilmu walau bisin ya. Paham? Ya, baik. Sebelum Pak Guru mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Ya. Kita hidup di dunia ini atas izin siapa? Allah. Atas izin Allah. izin Allah. Jadi semua apa yang kita lakukan diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama. Satu lagi. Boleh tidak? Diperbolehkan tidak kita menyembah selain Allah? Tidak. Boleh menyembah selain Allah, ya. Karena itu dosa besar, ya. Menduakan Tuhan. Dosa besar tidak diterima oleh Allah Taala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Anak-anakku sekalian, ya, kita masuk pada pelajaran inti pada pagi hari ini, ya. Ada yang tahu apa yang kita mau pelajari pada pagi hari ini? Saya tahu. Ya, apa? Tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, ke kota tentang Madinah. ya, tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah, ya, setelah siswa, ya, setelah mempelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Baik, anak-anakku sekalian, ya, masuk pada materi sebelumnya, Pak Guru melanjutkan materi ini, ya. Pak Guru mau bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan hijrah? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan hijrah? Ya, apa? Ya, memutuskan atau meninggalkan. Ya, itu pengertian dari hijrah. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ya, contohnya mungkin seperti ini, ya. Mungkin ada teman kalian yang pindah dari sekolah ini ke tempat sekolah yang lain, ya. Pindah sekolah yang ini pindah ke tempat sekolah yang lain. Tujuannya apa? Yang jelas teman kalian pindah punya tujuan, ya, punya asbab mengapa dia pindah. Mungkin saja, ya, dengan pindahnya dia teman kalian untuk mendekatkan jarak dengan sekolahnya. Ya. Begitu juga dengan Nabi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Yang jelas punya asbab dan akibat. Ya. Ada yang tahu apa penyebab daripada Nabi hijrah ke kota Madinah? Ya, diketahui ada dua persoalan. Ya, ada dua persoalan. Persoalan yang pertama, ya, dakwah Nabi Muhammad tidak atau kurang berkembang. Kenapa bisa kurang berkembang? Ada yang tahu? Kenapa bisa kurang berkembang? Nabi Muhammad dakwah di Madinah, di Mekah tidak berkembang dikarenakan dihambat oleh kaum Quraisy. Ya? Dihambat oleh kaum apa? Kaum Quraisy. Ya? Siapa mereka? Nah, mereka adalah orang-orang yang menghalangi setiap gerak-gerik atau setiap dakwah Nabi. Mereka tidak senang, ya, jika agama Islam ini berkembang di kota Mekah. Jadi sebagai cara mereka lakukan untuk menggagalkan. Ya, salah satunya siapa yang menggagalkan dakwah Nabi? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Ya, ada yang tahu siapa Abu Lahab? Saya tahu. Siapa? Paman Nabi. Ya, pamannya Nabi. Tidak diberikan apa? Tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia menjadi pemberontak. Sehingga setiap gerak-gerik Nabi dihalangi oleh Abu Jahal. Ya. Kemudian yang kedua perintah hijrah sudah turun. Ya. Perintah hijrah kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah turun. Pak Guru tahu dari mana? Pak Guru tahu dari ayat-ayat Al-Quran yang turun, ya, disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian diteruskan kepada Nabi Muhammad. Perintahnya apa? Perintahnya segera hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Baik, anak-anak sekalian, dari penjelasan Pak Guru, kalian sudah paham? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Ya, baik.
diketahui ada 3 hal, ya. Diketahui ada 3 hal yang penting dari materi ini. Yang pertama, ya, Allah tidak butuh kita. Ya. Tahu guru ulangi, Allah tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah. Tapi kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita tidak sholat, kemudian kita tidak puasa, kita tidak bersedekah, yang rugi itu bukan Allah. Yang rugi siapa anak-anak sekalian? Kita. Yang rugi kita sendiri. Wajibnya, kewajiban manusia diciptakan Allah di dunia ini, ya, untuk apa? Untuk menyembah, mentaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Iya. Ada yang tahu apa larangan Allah? Saya guru. Ya, apa? Berjudi, berzina, minum minuman keras dan mencuri. Ya, salah satunya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berzina, berjudi, ya, dengan mabuk-mabukan, ya. Kemudian yang kedua, percaya kepada Allah, ya. Percaya kepada Allah, setiap kesulitan pasti ada Mudah-mudahan. maka dari itu anak sekalian, ujian, cobaan apa yang diberikan di muka bumi ini, ya, harus kita minta perlindungan, ya. Kita minta petunjuk kepada siapa? Ya. Minta petunjuk kepada Allah. Ada yang tahu tidak? Orang yang menyembah selain Allah namanya apa? Syirik. Ya, namanya syirik. Syirik itu adalah menduakan, ya. Diperbolehkan tidak untuk agama Islam? Tidak. Diperbolehkan. Itu sesuatu yang hak mutlak manusia menyembah diri kepada Allah. Kenapa? Makanya dari awal diawali dengan doa, minta petunjuk dan kebenaran kepada Allah. Jangan nanti kita senang sudah lupa kepada Allah, begitu susah kita ingat kepada Allah. Bisa tidak begitu? Tidak. Artinya susah dengan senang tetap menyembah kepada Allah. Allah. Kemudian kalau kita sakit, boleh tidak kita ke dokter? Boleh. Boleh, ya. Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena berobat ke dokter bentuk daripada ikhtiar kita. Bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mematuhi semua perintahnya, ya. Mematuhi semua perintah Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi semua larangannya. Baik, anak-anak sekalian, ya, sampai di sini apa kalian sudah paham? Sudah dimengerti? Ya. Baik, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Tugas kepada kalian. Sebelum Pak Guru memberikan tugas kepada kalian, kita buat kelompok dulu. Nah, buat 3 kelompok. Kita buat kelompok dulu. Jadi 3 kelompok, ya. Buat jadi 3 kelompok. Baik, sudah? Ya. Ingat, kita buat 3 kelompok. Masing-masing kelompok nantinya, ya. Masing-masing kelompok mempunyai tugas masing-masing, ya. Perhatikan, di kanan Guru, ya, ada 3 amplop. Amplop ini, di dalam amplop ini ada sebuah perintah. Ya. Perintahnya adalah
Setiap kelompok membuat soal 2 nomor. Paham? Membuat soal 2 nomor. Ya. Sudah semua? Sudah. Ya, sekarang bagikan ke kelompok yang lain. Kelompok 1 berikan ke kelompok 2. Kelompok 2 berikan ke kelompok 3. Ayo. Ayo bisa, berikan. Siapa ketuanya? Ketua kelompok 3 siapa? Ya. Kerja dari sekarang. Ayo, semua bersatu. Karena ini kelompok. Ya. Karena ini kerja tim. Jadi bersatu, berpikir rame-rame. Ya, sudah semua? Sudah. Nah, sekarang tugas dari kelompok 1, ya. Tugas dari kelompok 1, ya, membacakan jawaban soal tersebut atau mempresentasikan soal tersebut di depan kelas. Silakan kelompok 1. Semua, kelompok 1 semua. Semua masuk ke depan kelas. Jadi tugas kelompok lain, ya, ingat, tugas kelompok lain menanggapi dari jawaban kelompok 1. Yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan oleh kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1, bacakan. Nomor 1. Apa saja hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa hijrah ke Madinah? Jawabannya, petanda permulaan berkembangnya agama Islam. Nomor 2. Apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Madinah? Jawabannya, membangun masyarakat Madinah dengan mempersaudarakan kaum Ansar. Baik, dari kelompok yang lain ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Ya, kalau tidak ada menanggapi berarti sudah paham semua. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Jawaban, secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. 2. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Jawabannya, dakwah Nabi Muhammad SAW tidak berkembang. Ya, bagus sekali kelompok 2. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, maju kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Nomor 1. Di dalam peristiwa hijrah dikenal istilah kaum muhajirin dan ansar. Siapakah mereka? Jawabannya, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin, sementara sahabat yang tinggal di Madinah disebut ansar. Nomor 2. Apa yang dilakukan kaum musyrik Quraisy yang menyertai Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah dengan hal-hal terkait kekhususan Allah. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Jawabannya dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah benar semua. Tugas sekarang kalian adalah mengerjakan soal LKPD. Ya. LKPD ini ya, dikerjakan secara mandiri. Ya. Satu orang satu, ya. Sendiri-sendiri dikerjakan. Ingat, tidak ada yang mengetik jawaban dari teman-teman kalian.
Baik, sudah terbagi semua? Sekarang tugas kalian mengerjakan soal tersebut, menjawab soal tersebut. Pak Guru boleh kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Baik, sudah semua? Sudah semua? Ya, Pak Guru berikan tugas kepada Ferdi untuk mengumpulkan soal tersebut. Silakan Ferdi. Semua ada yang kumpul. Ambil. Semua. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, ya. Tidak terasa pertemuan kita pada pagi hari ini sudah sampai pada penghujung, ya. Dan nanti ada PR Pak memberikan. PR kalian, tugas kalian di rumah adalah membuat resume. Apa itu resume? Saya tahu. Nah, resume itu meringkas atau merangkum, ya. Itu tugas kalian nanti di rumah. Minggu depan Pak Guru kasih nilai. Mengerti? Paham? Ya, baik. Kita masuk pada kesimpulan materi pada pagi hari ini, ya. Kesimpulan pada materi ini ada 3. Pertama, ya, arti hijrah adalah memutuskan atau meninggalkan. Ya. Yang kedua adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga adalah perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala sudah turun melalui malaikat Jibril. Nah, itulah kesimpulan pada pagi hari ini anak-anakku sekalian, ya. Semoga kita diberi kesehatan, ya, keafiatan, rezeki, ya, umurnya panjang, sehingga kita masih dapat berkumpul, ya, bertemu pada minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya, ya. Materi apa? Ya, yaitu dengan materi alur cerita, ya, kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita tutup, ya, pertemuan kita pada pagi hari ini, sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. 1, 2, 3. Baik anak-anak sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.